Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Bakar. Ini kisah-kisah yang saya lakukan. Saya berasal dari prodi psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang psikologi Gestalt. Pengertian psikologi Gestalt. Apa itu psikologi Gestalt? Psikologi Gestalt adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui pengorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses pengaturan dan penerjemahan informasi sensorik dan otak. Selanjutnya, tentang pengertian psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu fenomena. Dalam fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Fenomena itu sendiri adalah data yang paling dasar bagi psikologi Gestalt. Gestalt itu sendiri adalah prinsip mempelajari suatu gejala yang dikemukakan pertama kalinya oleh Christian von Ehrenfels dalam eksperimen mengenai musik. Selanjutnya yaitu tentang konsep teori Gestalt. Konsep teori Gestalt pertama kali dicetus oleh tiga sangkai. Pencetus teori tersebut yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Ketiganya adalah sarjana dari Universitas Berlin. Karena itu, mereka menjadi terkenal sebagai kelompok Berlin. Jadi pencetus utama yaitu Max Wertheimer pada tahun 1880 dan sampai dengan 1943. Pendiri dari psikologi Gestalt bekerja sama dengan dua temannya yaitu Kurt Kafka yang berawal dari 1846 sampai dengan 1941 dan yang kedua yaitu Wolfgang Kohler 1887 sampai dengan 1967. Aliran Gestalt dipelopori oleh Max Wertheimer. Pandangan pokok psikologi Gestalt berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebetulan, suatu unity atau suatu Gestalt. Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari tiga sangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Apa itu stroboskop? Yaitu stroboskop adalah alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat dua buah garis yang satu lintang dan satu tegak. Kedua yaitu Kurt Kafka pada tahun 1886 sampai dengan 1941. Kembangan Kafka untuk psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dan dalam prinsip-prinsip dalam rangkaian gejala psikologi dari mulai persepsi, belajar, mengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka dalam belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar sebagaimana tingkah laku lainnya dapat diterangkan dalam prinsip-prinsip organisasi psikologi Gestalt. Yaitu pertama dan selanjutnya itu Wolfgang Kohler. Berawal dari 1857 sampai dengan 1967. Kohler adalah tiga serangkai tokoh Gestalt Wertheimer, tokoh yang mengemukakan ide-ide. Kohler mengadakan eksperimen dari ide tersebut. Sedangkan Kafka menulis teori-teori Wertheimer dan hasil-hasil eksperimen Kohler. Karya Kohler yang paling terkenal adalah penyelidikannya mengenai tingkah laku kecerdasan atau disebut intelligent behavior pada hewan simpanse. Eksperimen bertitik tolak pada teori Tom Dick yang beranggapan bahwa tingkah laku hewan pada dasarnya tingkah laku coba salah atau trial and error. Kohler membuktikan bahwa hewan kera terdapat pemahaman tentang insight.
Prinsip dasar Gestalt. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Terima kasih, dan itu saja dari saya, Ali Nunggusensa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.